investasi bodong Johnson Barus, susahnya mencari keadilan di negeri tercinta ini. Pematang Siantar sumutpostv.id. Para kreditur atau korban investasi bodong yang dilakukan oleh oknum anggota Dewan Kota Madia Pematang Siantar memakan korban sebanyak 126 orang dengan kerugian sekitar 56 miliar rupiah. Persoalan ini sudah lebih dari 2 tahun, namun titik terang sampai saat ini belum ada. Segala daya upaya sudah dilakukan. Laporan polisi di Polres Pematang Siantar juga belum ada kemajuan. Selanjutnya, demonstrasi ke Polda Sumatera Utara diterima dengan baik. Pada saat itu, janji manis dari Wadirut Krimum AKB Alamsyah dan Wasidik AKB Musa cukup manis, tapi hasilnya nihil sampai sekarang. Perwakilan kreditur juga sudah sampai ke Mabes Polri dan juga ke kantor pusat PDIP Pusat dan disambut Sespri Ibu Megawati Soekarno Putri. Namun tindakan Salam sehat. PDIP pun Saya juga. Johnson Barus adalah salah seorang kreditur korban investasi bodong saudara FS yang sudah dinyatakan pailit di PKPU Medan dan sampai tingkat kasasi tetap dinyatakan saudara FS pailit. Saudara sekalian, salam sehat. Saya Johnson Barus adalah salah seorang kreditur korban investasi bodong saudara FS yang sudah dinyatakan pailit di PKPU Medan dan sampai tingkat kasasi tetap dinyatakan saudara FS pailit. Saudara sekalian, perkara ini sudah lebih daripada 2 tahun. Saudara FS dinyatakan pailit, notabene adalah seorang anggota dewan dari Pematang Siantar, DPRD Pematang Siantar. Namun sekarang sampai saat ini perkara ini belum sampai tuntas juga. Untuk itu kami mendorong sebagai korban investasi bodong ini dinyatakan secara undang-undang bahwa saudara FS sudah nyatakan pailit. Perkara kami ini sudah ditangani oleh kurator. Ketua kurator adalah Bapak Banuara Sianipar dan Bapak Hadi yang berdomisili di Medan. Untuk itu, kami sebagai korban yang sudah menderita begitu berat, kurang lebih 126 orang, kami minta kepada kurator kami agar betul-betul memperjuangkan nasib kami para kreditur ini. Namun ada beberapa hal yang kami rasa kurang pas sampai saat ini untuk kurator kami. Secara undang-undang, report atau berita seharusnya 3 bulan sekali ada report ataupun capaian-capaian udah dicapai sampai saat ini. Namun kami tunggu reportnya tidak ada juga. Bahkan kabar yang sangat mengejutkan kami adalah ada objek perkara 1 buah rumah di Medan yang nilainya kurang lebih
2,5 miliar, kami dapat berita bahwa kami kalah. Padahal kami tahu uang pembelian rumah itu pada saat itu adalah pada saat kami masih berinvest kepada saudara FS. Rumah itu dibeli dan dialihkan ke atas nama keluarganya, dalam hal ini mungkin anaknya ataupun istrinya. Yang paling kami sedih, kecewa mendengar adalah kami kalah. Kenapa? Dalam hal ini kami tidak tahu siapa saksinya, siapa pengacaranya, berapa biayanya, dan langkah-langkah hukum apa yang diambil. Kami tidak tahu sebagai kreditor. Tidak ada report daripada bapak-bapak kurator kami. Untuk itu patut kami pertanyakan kinerja daripada kurator kami, apakah sampai saat ini masih tetap eksis untuk memperjuangkan kami sebagai perwakilan untuk mengembalikan uang-uang kami. Untuk itu kami juga sudah mendorong dan berkoordinasi dengan para pihak, termasuk pengacara kami Bapak Arifani Sarjana Hukum dan juga Bapak Roy Sianipar Sarjana Hukum, untuk mengambil langkah-langkah hukum apa yang akan diambil untuk menyikapi akan hal ini. Karena terus terang kami sangat kecewa, karena kami sangat menderita. Untuk itu juga agar para bapak pengacara kami segera mengambil suatu tindakan, langkah-langkah hukum untuk mencapai percepatan daripada kasus ini. Kami juga minta kepada hakim pengawas, dalam hal ini Ibu Ulina Marbun sebagai pengawas kepailitan dalam kasus hukum kami, agar dapat kiranya bertindak secara netral, dapat melihat perkara ini secara objektif terhadap kreditor yang begitu banyak dirugikan, kurang lebih 56 miliar. Dalam hal ini juga kami lihat perkara ini belum ada suatu progres ataupun kemajuan yang begitu berarti. 7 orang kawan kami membuat LP pidana di Polres Pematang Siantar, dan perkara ini sudah lebih juga 2 tahun tidak ada kemajuannya. Kami sudah bertemu dengan Bapak Kapolres dan Bapak Kasat Reskrim, dan mereka berjanji akan mendudukkan perkara ini dengan baik. Kami juga udah jumpa dengan Bapak Kejaksaan Pematang Siantar, Bapak Sitepu, ternyata belum ada juga kemajuannya. Kami juga sudah ketemu dengan Wakil Direktur Kriminal Umum Bapak AKBP Alamsah di Polda Sumatera Utara, dengan juga Wasidik AKBP Musa. Mereka juga berjanji akan mengawal kasus ini, namun sampai saat ini belum ada juga kemajuannya. Padahal jelas sudah dikatakan bahwa 2 alat bukti sudah ada, dan itu sudah dinyatakan ada di Polres Pematang Siantar. Untuk itu kami minta kepada Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Panca Simajuntak, dan juga Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit, agar segera dapat menangani kasus ini dan mendudukkan perkara ini.
Apakah saudara FS Sinamo tidak bersalah? Biar jelas. Biar perkara ini dapat selesai. Atas laporan kawan kami, rekan kami, ada 7 orang LP di Pematang Siantar. Kalau memang tidak cukup alat bukti, biar dihentikan perkara ini, agar jangan digantung-gantung saja. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon kepada pejabat-pejabat terkait. Kami juga minta kepada Bapak Menteri Hukum, Bapak Yasona Lawli, agar memperhatikan kasus kami ini. Dan juga Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, agar segera juga dapat melihat kasus kami ini. Bapak Mahfud MD berapa bulan lalu sudah mengatakan ada 8 kasus kepailitan di PKPU, dan salah satunya adalah perkara kami ini dengan FS, agar segera menjadi prioritas karena sudah sangat menderita. Para kreditur sudah sangat menjerit atas utang-utangnya di bank. Saudara sekalian, sekali lagi saya minta juga dan mohon kepada rekan-rekan kreditor agar sama-sama kita peduli terhadap kasus ini. Mari sama-sama kita kawal agar perkara ini dapat terang benderang semuanya. Mari kita saling mendukung, saling berkoordinasi. Sekali lagi, untuk pengacara kami, Bapak Arifani, Sarjana Hukum, dan Bapak Roy Sianipar, Sarjana Hukum, agar segera dapat berdiskusi terhadap langkah-langkah hukum yang harus kita ambil untuk kepentingan kami para kreditor. Terima kasih. Salam, salam sehat. Perkara kami ini sudah ditangani oleh kurator. Ketua kurator adalah Bapak Banuara Sianipar dan Bapak Hadi yang berdomisili di Medan. Untuk itu, kami sebagai korban yang sudah menderita begitu berat, kurang lebih 126 orang, kami minta kepada kurator kami agar betul-betul memperjuangkan nasib kami para kreditor ini. Namun ada beberapa hal yang kami rasa kurang pas sampai saat ini untuk kurator kami. Secara undang-undang, report atau berita seharusnya 3 bulan sekali ada report ataupun capaian-capaian udah dicapai sampai saat ini. Namun kami tunggu reportnya tidak ada juga. Bahkan kabar yang sangat mengejutkan kami adalah ada objek perkara 1 buah rumah di Medan yang nilainya kurang lebih 2,5 miliar. Kami dapat berita bahwa kami kalah. Padahal kami tahu uang pembelian rumah itu pada saat itu adalah pada saat kami masih berinvest kepada saudara FS. Rumah itu dibeli dan dialihkan ke atas nama keluarganya, dalam hal ini mungkin anaknya ataupun istrinya. Yang paling kami sedih, kecewa mendengar adalah kami kalah. Kenapa? Dalam hal ini kami tidak tahu siapa saksinya, siapa pengacaranya, berapa biayanya, dan langkah-langkah hukum apa yang diambil. Kami tidak tahu sebagai kreditor. Tidak ada report daripada bapak-bapak kurator kami.
Untuk itu patut kami pertanyakan kinerja daripada kurator kami, apakah sampai saat ini masih tetap eksis untuk memperjuangkan kami sebagai perwakilan untuk mengembalikan uang-uang kami. Untuk itu kami juga sudah mendorong dan berkoordinasi dengan para pihak, termasuk pengacara kami Bapak Arifani Sarjana Hukum dan juga Bapak Roy Sianipar Sarjana Hukum, untuk mengambil langkah-langkah hukum apa yang akan diambil untuk menyikapi akan hal ini. Karena terus terang kami sangat kecewa, karena kami sangat menderita. Untuk itu juga agar para bapak pengacara kami segera mengambil suatu tindakan, langkah-langkah hukum untuk mencapai percepatan daripada kasus ini. Kami juga minta kepada hakim pengawas dalam hal ini Ibu Ulina Marbun sebagai pengawas kepailitan dalam kasus hukum kami, agar dapat kiranya bertindak secara netral, dapat melihat perkara ini secara objektif terhadap kreditor yang begitu banyak dirugikan, kurang lebih 56 miliar. Dalam hal ini juga kami lihat perkara ini belum ada suatu progres ataupun kemajuan yang begitu berarti. 7 orang kawan kami membuat LP pidana di Polres Pematang Siantar, dan perkara ini sudah lebih juga 2 tahun tidak ada kemajuannya. Kami sudah bertemu dengan Bapak Kapolres dan Bapak Kasat Reskrim, dan mereka berjanji akan mendudukkan perkara ini dengan baik. Kami juga udah jumpa dengan Bapak Kejaksaan Pematang Siantar, Bapak Sitepu, ternyata belum ada juga kemajuannya. Kami juga sudah ketemu dengan Wakil Direktur Kriminal Umum Bapak AKBP Alamsah di Polda Sumatera Utara, dengan juga Wasidik AKBP Musa. Mereka juga berjanji akan mengawal kasus ini, namun sampai saat ini belum ada juga kemajuannya. Padahal jelas sudah dikatakan bahwa 2 alat bukti sudah ada, dan itu sudah dinyatakan ada di Polres Pematang Siantar. Untuk itu kami minta kepada Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Panca Simajuntak, dan juga Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit, agar segera dapat menangani kasus ini dan mendudukkan perkara ini. Apakah saudara FS Sinamo tidak bersalah? Biar jelas, biar perkara ini dapat selesai. Atas laporan kawan kami, rekan kami, ada 7 orang LP di Pematang Siantar. Kalau memang tidak cukup alat bukti, biar dihentikan perkara ini, agar jangan digantung-gantung saja. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon kepada pejabat-pejabat terkait. Kami juga minta kepada Bapak Menteri Hukum, Bapak Yasona Lawli, agar memperhatikan kasus kami ini, dan juga Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, agar segera juga dapat melihat kasus kami ini. Bapak Mahfud MD berapa bulan lalu sudah mengatakan ada 8 kasus kepailitan di PKPU, dan salah satunya adalah perkara kami ini dengan FS
agar segera menjadi prioritas karena sudah sangat menderita, para kreditur sudah sangat menjerit atas utang-utangnya di bank. Saudara sekalian, sekali lagi saya minta juga dan mohon kepada rekan-rekan kreditor agar sama-sama kita peduli terhadap kasus ini. Mari sama-sama kita kawal agar perkara ini dapat terang benderang semuanya. Mari kita saling mendukung, saling berkoordinasi. Sekali lagi, untuk pengacara kami, Bapak Arifani, Sarjana Hukum, dan Bapak Roy Sianipar, Sarjana Hukum, agar segera dapat berdiskusi terhadap langkah-langkah hukum yang harus kita ambil untuk kepentingan kami para kreditor. Terima kasih. Salam sehat.